Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini bagi teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa ya. Dan buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa ya tetap santuy saja, nikmatin prosesnya sampai buka puasa gitu ya. Oke teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk segi daripada market cap ya hari ini mengalami penurunan kembali sebesar 5,5%-an. Tapi di sini berbanding terbalik dengan volume teman-teman, volume ini udah lumayan kenceng ya. Ya berarti dari segi market cap turun, volume buyer atau seller ya. Ini kenceng gitu teman-teman ya, kenceng gitu. Nah, sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominansi ya, di sini berada di area 52,1%, Fair and Greed Index-nya turun lagi teman-teman ya. Kali ini berada di area 71, oke. Dan kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin teman-teman, dia berada di area 65.800-an, dan tentunya hal inilah yang memicu daripada altcoin mengalami penurunan juga teman-teman seperti ini. Mayoritas lah ya, mayoritas ini turun semua teman-teman ya. Hampir merata 99% lah dalam kondisi koreksi ya, karena memang Bitcoinnya sendiri terkena flu gitu teman-teman. Jadi ya altcoin ngikutin karena kiblatnya juga Bitcoin. Dan mungkin salah satu penurunan yang disebabkan oleh Bitcoin ya mungkin karena ini teman-teman ya, ini pemicu juga yang dimana pemerintah Amerika Serikat ini itu mengirim sekitar 3.174 Bitcoin teman-teman, atau itu senilai dengan 2,1 miliar dolar ya, yang dimana hal tersebut yang didapatkan dari penyitaan ya kan, penyitaan dari Slick Road ya, itu dikirim ke Coinbase ya. Mungkin kalau ada pengiriman seperti ini kan ada penjualan teman-teman ya. Nah, cuman yang perlu kalian ketahui adalah begini teman-teman ya. Banyak yang memanfaatkan momentum seperti ini sebenarnya. Banyak yang memanfaatkan ketika Bitcoin crash, altcoin crash, mereka sering berburu berburu yang dimana mengincar suatu aset mengalami crash, mengalami penurunan, lalu mereka bisa DCI karena mendapatkan harga yang murah ya. Banyak yang memanfaatkan hal tersebut, banyak yang senang dengan penurunan Bitcoin dan altcoin kali ini. Cuman banyak juga ya teman-teman yang merasa nyesek juga dengan penurunan seperti ini ya. Saat mereka berharap segera naik, recover, dapat THR Lebaran kan, nggak taunya malah dibanting terlebih dahulu gitu ya. Dan sedangkan kalau kita menghitung mundur tentang halving teman-teman, halving itu akan terjadi pada 17 hari lagi teman-teman, sekitar 17 hari lagi, yang dimana diperkirakan sekitar tanggal 21 atau 20 gitu teman-teman ya, kayaknya 21-an lah ya, seperti itu teman-teman, akan terjadi yang namanya fase halving, yang biasanya kalau kita melihat siklus tahun 2020 teman-teman, halving pas hari hanya itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Cuman setelah hari halving teman-teman, dia akan recover, mulai recover pelan-pelan naik, sideways sebentar naik kembali, sideways sebentar naik kembali, dan disitulah ya momentum dimana akan menentukan kenaikan yang cukup signifikan nantinya. Apakah tahun 2020 ini akan terulang kembali di tahun 2024 ini untuk sistem halvingnya? Kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, ini adalah yang dimana kalau kita lihat real chart daripada si Bitcoin sendiri teman-teman ya. Dia masih bertahan teman-teman di area yang kita beri marking kuning ya kan. Dia udah nyentuh 2 kali, cuman dia recover kembali ya kan. Nah, ini kan dia udah nyentuh nih di marking yang kita beri nih yang warna kuning ya kan, dia 2 kali udah nyentuh, habis itu recover kembali. Akankah dia jebol ya? Kalau dia jebol ya potensinya ke sini ya, kemana, ke area 59 teman-teman ya kalau dia jebol. Nah, area 59 ini kalau kita geser ke kanan, kita perkecil dulu kali ya. Nah, di sini adalah area-area yang dimana ada area penting juga sebenarnya kalau kita geser ke kiri ya, sorry bukan ke kanan. Nah, akan tetapi kita nggak fokus ke situ. Kita akan fokus ke chartnya ini teman-teman ya. Sebelum halving tahun 2020 ya. Nah, di sini teman-teman ya pergerakannya ini adalah sebelum mana ya? Sebelum atau sesudah ini yang saya beri tanda ini ya. Bentar. Kita perkecil dulu. Oh, kita kurang ke sini, oke? Bentar, kita cari. Kemarin udah saya kasih tanda itu di halvingnya ya, di tahun 2020. Nah, ini kayaknya teman-teman ya. Oke, kita ketemu nih. Nah, ini adalah chart daripada si Bitcoin teman-teman ketika
Ini 2 bulan sebelum halving kalau nggak salah ya, dia mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman, penurunan yang signifikan ya kan. Nah menjelang halving dia ada yang namanya rebound ya teman-teman, rebound. Nah dia naik ya kan, naik lagi, turun lagi, naik lagi ya. Terus di sini inilah pas hari halvingnya teman-teman, hari halving waktu tanggal 11 Mei 2020 kalau nggak salah ya. Itu dia mengalami penurunan ya pada 11 Mei dan dimulai dari tanggal 10 Mei ya. Dia udah mengalami penurunan yang lumayan, habis itu diturunkan lagi ya. Di sini sampai di harga berapa? Di harga 8 ribuan. Nah, dari harga tertingginya berapa? Di area 10 ribu, dia turun ke area terendahnya sampai di area 8.100. Habis itu setelah halving ya kan. Setelah halving 1 hari atau 2 hari dia mencoba untuk recover kembali, cuman di sini terbanting lagi nggak kuat ya, dia turun lagi sampai area support, naik lagi ya kan, hingga akhirnya dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga teman-teman, dan dia membuat yang namanya kenaikan kembali sampai di range harga berapa? Di range harga 12, habis itu terbanting kembali sampai 9.000 baru dia membuat ATH-nya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sini teman-teman ya. Nah ini ya, kita mulai recover itu di bulan Januari ya. Januari ini turun drastis, turun sampai bawah ya di bulan Januari. Jadi 3 bulan sebelum halving malahan ya. Itu udah dibanting dulu teman-teman, udah dibanting dulu ya kan. Habis itu dia mengalami kenaikan nih yang cukup signifikan ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan tertingginya itu terjadi di bulan berapa ini, Maret ya, terjadi di bulan Maret teman-teman, yaitu di area 74-an kalau 73 something ya. Habis itu terjadi yang namanya koreksi ya, koreksi ini teman-teman ya, dia recover kembali dan hari ini koreksi kembali. Mungkin pergerakannya akan seperti ini dulu ya, sideways dulu teman-teman, koreksi, ada sedikit recover, koreksi lagi, ada sedikit recover, kecuali sebelum hari H. Mungkin hari H kurang 5 ya kan, H-5, H-1 gitu kan, sebelum halving mungkin dia akan turun teman-teman, akan mengalami penurunan ya, mungkin sampai di berapa terparahnya ya, mungkin bisa sampai di area 52 juga ya. Itu adalah area terparahnya. Nah area-area apa ya, bukan terparah sih, area tengah-tengahnya. Terparahnya ya ini teman-teman, sampai di area berapa, 47.000 ya, kalau memang dia mau terjun payung terlebih dahulu sebelum melakukan recover sebelum halving ya, apa sesudah halving ya. Mungkin ya kalau menurut saya pribadi mungkin sampai di sini ya, 52 ribuan teman-teman ya. Nah tapi harapan dari saya adalah ya, harapan nih Bitcoin bisa konsolidasi dulu di area 65 gitu ya, sampai hari halving nggak masalah gitu, dia konsolidasi mungkin bisa dia turun sampai di level berapa ya, bentar, di area 63 ya, habis itu naik lagi masuk di zona kuning ya kan, koreksi lagi masuk di zona kuning. Cuman kalau kita mengacu pada pergerakan line atas batas bawah batas atas ini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan Bitcoin itu bakal menyentuh di area sini 61-an ya, habis itu dia mantul lagi gitu. Cuman ya mungkin di area sini udah cukup bisa tertahan lah ya, karena area sini cukup kuat juga di area 59, dan semoga saja ya kita santai aja teman-teman. Kadang kan pemain retail itu mengalami kepanikan ketika terjadi hal seperti ini ya, yang dimana ketika hal seperti ini terjadi itu paus itu malah seneng ketika pemain retail panik gitu ya. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka berharap harga turun, pemain retail pada panik, mereka ngejual ya kan. Akhirnya apa? Ya harga akan mendorong ya pergerakan ke bawah gitu. Dan semoga saja teman-teman ya, di halving tahun 2024 ini kita akan melihat harga daripada Bitcoin secara pelan-pelan itu nanti akan recover mungkin ya. Banyak sekali itu analis yang mengatakan bahwasanya sebelum halving pasti akan terjadi dump besar-besaran. Apakah ini nanti yang akan terjadi dump besar-besaran? Mungkin di H-5, H-4 ya, mungkin dimulai dari H-5 sampai H-1 teman-teman, bahkan hari hanya gitu ya. Tapi harapan dari saya adalah ini bisa berbanding terbalik dengan tahun 2020, tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.